saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan untuk bersaat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Marilah sebelumnya kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Khusus pada malam ini kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dalam dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Sabda Tuhan pada malam hari ini bertemakan milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Diambil dari Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil, yang artinya mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lainnya yang kelihatan menjanjikan, tetapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan seperti ini membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap menjadi sandarannya. Namun, Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan, seperti pengharapan dalam keselamatan, pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan hubungan, khususnya dengan sesama dan juga dengan Tuhan, dan juga rencana masa depan. Ajakan Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen
sebagai murid Kristus bukan bualan saja, melainkan terlihat dalam hidupnya. Kita patut mengikuti keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan Injil. Teladan Paulus dalam mencapai garis finish dengan cara yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Ia menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan suatu kepastian, sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, meski menghadapi tantangan berat. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ia memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Yang ketiga, bertahan dalam iman. Pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Paulus pernah melewati berbagai peristiwa yang bahaya dan yang mengancam nyawanya, tetapi semuanya itu tidak membuat surut dalam melayani Tuhan. Ia malah terus berusaha giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan kita. Milikilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup tidak akan membuat kita goyah. Justru sebaliknya, pembentukan manusia rohani kita terjadi ketika kita mengalami berbagai permasalahan hidup. Saya mengerti apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara alami saat ini. Ada yang sedang berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19 ini. Dan juga mungkin karena virus, Tuhan juga memanggil saudara-saudara kita terkasih di hadapan Tuhan atau kembali ke Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami saat ini, tetaplah selalu berpengharapan dan mengandalkan Tuhan, karena semua itu adalah rencana Tuhan dan juga perkenanannya kepada setiap kita. Dan juga saat ini Tuhan sedang merenda kita menjadi indah dan berkenan kepadanya melalui semua persoalan atau tantangan yang kita hadapi. Semua itu sebenarnya sedang mengasah iman kita. Keadaan apapun yang
akan dialami ataupun sedang kita alami, baik penderitaan maupun kesengsaraan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, milikilah pengharapan teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, karena kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami, dan mampukan kami untuk selalu berpengharapan hanya kepada-Mu. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami juga bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan juga kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.